Ke-190, bonus istri Ustadz. Sisa hari Minggu mereka habiskan untuk nonton TV, makan, nonton TV, ke kamar mandi dan tidur. Apa gak kebo banget itu? Tapi ya itu yang dilakukan setelah menunaikan ibadah sholat mereka secara berjamaah. Bertukar cerita dan Baby juga mengungkapkan apa rencananya. Dipikir-pikir keliling area sini dan card gallery sudah membuatnya bosan. Tempat ini cocok banget bagi mereka yang mau ngabisin uang. Cocok deh. Shapang shoppingnya lengkap. Komplit. Aku mau melukis terus tanpa tujuan kan gak asik juga mas. Ya kamu masalahnya gak boleh kerja beb. Kamu visanya cuma tinggal sementara beb. Gak bisa main-main kamu sama izin tinggal. Bisa kena deportasi soalnya nanti. Ya terus masa aku diam aja mas. Gak ada kerjaan. Meluntang-lantung. Bisa kalau kamu kerja WFA palingan. Kamu jadi freelance. Itu kan banyak aplikasi yang memberikan space buat seniman kayak kamu untuk berkarya. Boleh itu? Bolehlah. Kamu bebas lagi kerjanya di mana aja. Iya sih. Apa aku jadi YouTuber aja ya mas? Bisik Baby setengahnya hayal. Gak pake. Enak aja kamu. Mau muncul di layar gitu aja kamu. Gak boleh. Titik. Padahal bentar doang bisa buat swageh loh. Ya udah deh. Cari receh aja. Lukisan itu juga kalau deal. Dan banyak diunduh punya kamu. Itu uangnya banyak. Lagian sejak kapan sih kamu mata duitan? Tanya Hamad dengan nada sinis. Matanya melirik ke arah Baby seperti, I don't know you anymore. Baby cengengesan dan garuk-garuk kepala. Meringis dia. Bukan mata duitan. Aku lebih sadar. Setelah bertemu dengan banyak orang kaya yang baik hati. Seperti Ustadz Rohim dan Mario yang suka jajanin kita. Plus juga Dr. Rahman yang kita kira freelancer fotografer dan ternyata dia kepala rumah sakit. Aku jadi sadar. Kalau dengan kekayaan kita bisa bantu orang banyak dengan kekayaan kita. Makanya aku pengen kaya. Hehehe. Kaya yang tidak dibutakan dengan kekayaannya beb. Yang detil. Jangan minta kaya aja. Doa boleh saja. Tapi hati-hati. Ada banyak orang kaya yang lupa. Dibuat mabuk dengan kekayaannya. Sampai ia merasa tak pernah puas dan kemaruk. Akhirnya dia hancur dengan sendirinya. Atau dia kaya raya tapi dia tak bisa menikmati kekayaannya. Bisa juga dia kaya tapi kekayaannya dia akan jadi alasan dia masuk ke neraka. Naudzubillah. Jelas amat serius. Ya, everybody. Kalau dikira nikah sama seorang ustadz atau gus ini gak tahu ya. Harus nanya Dijah dulu. Dia ngerasain apa nggak apa yang aku rasain bahwa apapun yang terjadi bonusnya adalah ceramah. Diceramahin. Perkara doa mau kaya aja dikomentarin dan akan berujung panjang. Iya mas. Aku mau kaya tapi tetap dalam iman. Kaya yang baik. Kaya tapi solehah. Bukan solehot. Jelas Baby dengan wajah kalem. Dia berusaha meyakinkan kalau ia tak seperti itu. Ya doanya yang benar juga. Kita tak tahu bagaimana kita nantinya. Hati ini beb. Bisa dengan mudah berbolak-balik. Lihat aja banyak di lingkungan kita. Tadinya dia baik, lalu dapat cobaan kekayaan dia langsung lupa. Aku ada contoh. Ini seorang angkatan, dengan jabatan sama, dan dengan divisi sama. Satu bapak-bapak ini, memilih lurus aja. Gak mau dapat tawaran ini, tawaran itu. Dia hanya stick pada gajinya yang semestinya. Ya dia paling banter punya mobil taf butut. Itu juga udah banyak yang meretal. Hidupnya sederhana. Anak-anaknya sekolah sampai kuliah tapi sambil kerja semua. Dari SMP pada jualan. Lalu pria satu lagi. Jabatannya sama. Divisi sama. Dia menerima. Gak ada pantang. Semua dihajar. Bedanya drastis. Di rumahnya mobilnya 10. Pembantunya 12. Anaknya satu pembantu. Lalu ada papan tulis untuk ngingetin STNK abis kapan. Anaknya sekolah diantar mobil semua. Lalu liburan sekolahnya ke Swiss. Urusan lihat konser ke Singapura itu urusan kecil. Gak masalah, beda kan? Satu sengsara. Satunya bergelimang harta. Yaitu. Bedanya. Satu kuat ujian. Satunya lagi lemah. Coba. Kalau kamu jadi orang ini, kamu mau pilih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Tantang Hamad,
karena dia Jeti curiga dengan sang istri. Karena setiap ia menjelaskan baby malah kagum. Begitu menyebut kata Swiss, dia langsung. Wih, Singapura. Dia malah bergumam. Wih, mantu. Aku mau Jeti orang yang pertama. Yang lurus tapi tetap kaya. Ya gak ada beb. Kok cek enaknya? Omel Hamad. Ya kan enak. Hehehe. Gak ada itu konsep kayak begitu. Kamu tahu gak kekayaan kita di dunia ini? Yang Jeti milik kita itu apa? Kekayaan kita ini. Semua. Misal aku punya gaji 20 juta. Apa ya kan Jeti rezeki aku beneran? Rezeki benar-benar hak milik aku nanti. Seterusnya. Tahu gak? Gak paham aku. Dari 20 juta. Yang Jeti hak aku. Yang jadi kekayaan aku sesungguhnya. Adalah jumlah yang aku sedekahkan. Uang yang aku belikan makanan. Ya rezeki tapi di dunia aja. Untuk beli rumah, untuk beli mobil. Ya kan di dunia aja. Tapi yang disedekahkan. Itu yang Jeti harta kita nantinya di akhirat. Ya Heira. Ceramah lagi. Baby manggut, lalu kebetulan banget. Hamad mau ke kamar mandi mau buang air besar. Katanya perutnya kepenuhan efek makan terus dari pagi. CKK. Diajarin badok sama sang istri. Iseng. Akhirnya baby menelepon Dijah di tanah air. Duh. Seblak. Enak bener makan seblak siang-siang gini di pondok. Terus minumnya es degan kasih susu kental manis. Duhai. Indahnya. Pedes-pedes lalu seger-segeran. Apalagi ada rujak buah. Beh. Mantu. Ia mendial nomor Dijah. Sore-sore begini biasanya dia nganggur kan. Gus Hanan kan biasanya ngajar lagi. Break cuma pas makan siang doang. Assalamualaikum Jah. Sehat? Waalaikumsalam. Kamu tumben telepon beb. Mau tanya. Tapi juga iseng juga sih. Hahaha. Gimana kabarnya masakan kamu waktu itu? Abis. Setelah 3 hari kayaknya. Banyak bener. Hahaha, aku lupa kita berduaan doang di sini. Terus dapat makanan banyak juga dari resto. Abis morotin orang. Jah. Iseng deh. Kamu itu kalau lagi berduaan sama Gus Hanan sering dapat bonus ceramah gak? Enggak. Sumpah? Masa sih? Enggak. Tapi kadang nasihatin aja sih. Ceramah panjang mah gak pernah. Dia kan jarang bicara panjang beb. Lebih ke bertindak. Hiya. Napa juga aku harus dengar ini? Dijah ngakak mendengar temannya geli sendiri. Emang beneran beb. Dia gak suka banyak ngomong. Kita berbicara dengan tubuh. Bahasa tubuh. Allahu Akbar. Nyesel gue nelepon. Dijah ngakak lagi. Ya. Kamu udah tahu kisahnya Ning Ninglung? Enggak kenapa. Kayaknya. Dia sih yang bilang. Dia bilang ini anak kayaknya mirip si baby deh Jah. Masa kalau gak dikasih makan langsung lama? Kayak orang bertarung gitu di dalam perut. Bisa ya? Bisa. Itu kejadiannya Ning Ninglung. Heran. Kok bisa tengah malam perutnya bunyi kenceng banget? Kayak orang tawuran. Diperiksa ke dokter. Coba dibuat makan. Itu katanya air ketubannya. Anaknya super aktif palingan. Hahaha. Persis beb mirip kamu kayaknya sih. Baby hanya terkekeh pelan saja. Antara senang sama tersinggung juga sih dia. Kok kesannya dia barbar banget ya? Tapi kan emang dia barbar sih. Haha. Antara senang emeng gak sih? Dimiripin ke anak orang. Kenapa juga aku gak hamil sendiri? Hahaha. Apa kabar program hamil kita aja? Ya sabar aja sih beb. Jeti, gimana? Abis morotin si Mario. Kita beli makanan banyak banget dan dia yang bayar. Dan dia gak masalah sih. Hehehe. Oh iya. Si Mario itu sering keliput loh di media digital. Hati-hati beb. Siap. Lagian aku gak niat jalan bareng media kojah. Intinya hati-hati. Di pondok sini. Adem ayem beb. Mas Hanan masih bingung perkara CCTV itu. Masih belum ada jalan keluar. Tapi. Ustadz Rohim sepertinya mencurigai seseorang. Kan semenjak kalian pergi.
Mereka sering main ke sini, atau aku dan Mas Hanan ke sana. Bicara. Rapat. Rapat tak berujung. Keduanya bekerja keras biar kamu bisa dapat kehidupan normal, Beb. Biar kalian bisa balik ke sini lagi. Dan nyari pelakunya. Oh, gitu ya. Doain aja. Kebenarannya terungkap ya. Amin. Baby mikir lagi. Tapi kalau di Indonesia, gaji gurunya nggak bakalan dapat 20 juta juga. Mau diaminin apa nggak nih?